Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? "Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini"? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Kristus. Mati atau kematian bagi banyak orang, mungkin termasuk kita juga, adalah suatu hal yang menakutkan. Apalagi bagi mereka yang mengalami langsung sanak keluarga atau siapapun orang dekat yang meninggal. Mereka merasa kematian itu melukai dan menyakiti hati. Perasaan takut akan kematian itu menghantui banyak orang. Padahal Yesus Tuhan kita itu menegaskan bahwa justru lewat kematian itulah
hukum tentang hidup berlangsung. Orang yang mau menyelamatkan nyawanya harus kehilangan nyawanya. Di sini, saudara-saudari, mati itu tujuannya untuk hidup. Kehilangan nyawa tujuannya untuk menyelamatkannya. Itulah hukum Kristus. Hukum yang mestinya berlaku bagi semua pengikutnya termasuk kita-kita ini. Yesus katakan, jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itu suatu kematian yang subur karena berbuah sangat banyak. Kematian subur yang menghasilkan buah banyak adalah kematian sebagai jalan, bukan pelenyapan kehidupan, bukan peniadaan kehidupan, bukan pembinasaan kehidupan, bukan. Agar bisa tumbuh hidup baru, hidup biji benih itu terlebih dahulu harus mati. Untuk berbuah banyak, benih yang sebiji harus mengalami mati. Manusia daging di dalam diri kita harus mati agar bangkit hidup manusia roh, manusia baru di bawah kuasa Roh Kudus. Di dalam diri kita ini seringkali ada manusia yang tinggi hatinya, yang sombong, yang egois, yang rakus, yang seenaknya, yang acuh tak acuh. Manusia daging itu harus mati terlebih dahulu, supaya tumbuh manusia baru, manusia yang hanya hidup di dalam Kristus. Kalau manusia daging sudah mati, lalu manusia baru tumbuh dan hidup di dalam Kristus, kita boleh mengakui iman ini bersama Rasul Paulus. Bukan lagi aku sendiri yang hidup di dalam diriku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudari, Kristus yang dalam bacaan kedua dikatakan sebagai pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, Kristus itulah yang akan hidup dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Ini hanya bisa terjadi bila mana kita telah menempuh jalan kematian subur tadi. Kita telah mengambil sikap mematikan manusia daging di dalam diri kita, supaya manusia roh mendapat tempat di dalam dan hidup di sana. Saudara-saudariku sekalian, kita semua yang saat ini memasuki dan menjalani masa tobat di pekan kelima Prapaskah ini, melalui Nabi Yeremia di dalam bacaan pertama tadi, Allah Bapa kita menyapa sangat ramah dan hangat kepada Anda masing-masing dan saya. Katanya, aku akan mengikat perjanjian baru. Aku tidak akan lagi mengingat dosa-dosamu. Sapaan yang sangat hangat, tidak menakutkan. Maka jangan takut. Biarpun dosa kita banyak dan mungkin berat, datanglah kepada Allah Bapa yang anugerahnya sangat besar bagi anak-anaknya, kita semua ini yang memang orang-orang berdosa. Datang pada Bapa,
Masih ada kesempatan di masa tobat ini, mohon ampun ya. Tuhan memberkati.